Informasi pertama pemirsa, nasib tragis dialami seorang tukang memandikan jenazah di Sumeneb, Jawa Timur. Ia ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di pinggir jalan desa. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat hilang selama 2 pekan. Warga desa Babalan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di lahan kosong di Jalan Lingkar Barat, Sumeneb, Jawa Timur. Polisi yang tiba langsung mengamankan TKP dan mengolah tempat kejadian perkara. Selain mendapati mayat korban sudah menghitam, polisi juga menemukan barang-barang pribadi milik korban. Saat olah TKP berlangsung, datang seorang warga mengenali jenazah korban dan mengaku sebagai keluarganya. Korban bernama Sukarmin, berusia 67 tahun, warga desa Kolor berprofesi sebagai tukang memandikan jenazah. Habis mandikan jenazah. Jenazah di Teluk, sudah itu pulang itu langsung ke rumahnya famili saya, Pak. Udah itu nggak pulang, cucunya datang ke rumah saya, tanya banyak, ternyata nggak ada. Ya, kebetulan ada keluarganya, bahwa yang bersangkutan sudah beberapa hari meninggalkan rumah. Dan ada tanda-tanda kriminal nggak, Dan? Sementara belum ada. Korban yang sempat hilang 2 pekan, jenazahnya kemudian dibawa ke RSUD Sumeneb untuk diautopsi. Nasib tragis juga menimpa seorang penggali kubur di Medan, Sumatera Utara. Di usianya yang sudah senja, ia justru tewas di tangan keponakannya sendiri. Selain tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam, tubuh korban juga dilempar ke dasar sumur. Tangis keluarga pecah saat mengetahui Tata Suhendar yang berusia 70 tahun tewas di tangan keponakannya sendiri yang berinisial KS. Tatang yang berprofesi sebagai penggali kubur ini dianiaya oleh KS dengan parang. Usai dibunuh, pelaku juga melempar korban ke sumur. Pelaku yang berhasil ditangkap babak belur dihajar warga yang geram. Pembunuhan ini terjadi di Gang Madrasah lingkungan 11 Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Di rumah pelaku, ya? Saya lewat, kalau menurut berita yang ada di lapangan tadi, ada anak 2 orang mati. Karena itu langsung di-stop, langsung terus dibacok, tanpa tanya-tanya. Tapi memang nggak ada permasalahan sebelumnya? Nggak ada permasalahan sama sekali. Pelaku KS diduga mengalami gangguan mental. Motifnya hingga kini masih dalam penyelidikan anggota Polsek Medan Labuhan. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, petugas menyita sebilah parang sebagai barang bukti. Pembunuhan yang dilakukan seorang keponakan terhadap pamannya juga terjadi di Tebo Jambi, pemirsa. Tak hanya paman, pelaku juga turut membunuh bibinya sendiri. Dalam aksinya, pelaku dibantu oleh ayahnya. Pembunuhan sadis dalam keluarga ini terkait harta warisan. Polisi menangkap Tommy Simanungklai, keponakan yang membunuh paman dan bibinya dengan sadis di Kabupaten Tebo Jambi. Saat menganiaya kedua korban, pelaku dibantu ayahnya dengan berpura-pura bertamu ke rumah korban. Korban pertama, Siti Halimah, dibunuh Tommy saat sedang di dapur. Melihat penganiayaan istrinya, Indro Khalid Simanungkalit, berusaha mencari pertolongan. Namun pelaku berhasil mencegahnya dan menghujamkan senjata tajam ke tubuh pamannya. Peristiwa yang dilatar belakangi rebutan tanah warisan ini didengar tetangga, namun nyawa korban tidak ada yang tertolong. Ya duduk-duduk dan minum kopi dan mendengar suara minta tolong itu dari suara rumah kadus. Ya kami langsung berangkat ke sana. Ya kami tuju rumahnya itu kadus sudah terbuka. Jadi kami panggil Pak Kadus kami bilang ya kenyataan dia tidak menyaut. Jadi kami langsung balik memanggil warga karena di perasaan kami sudah tidak enak ya tidak enak lagi. Menurut pelaku, dirinya sakit hati dengan perlakuan pamannya yang ingin menguasai tanah kakeknya, lantaran sang paman merupakan kepala dusun Tepian Napal. Sementara itu, polisi masih memburu Satno Simanungkalit, ayah Tommy yang kabur usai pembunuhan. Masalahnya apa? Masalahnya harta warisan pertama.
Kalau masalah harta itu kami nggak inilah Pak kan. Cuman kelakuan dia sama kami Pak udah melebihi kami dianggap binatang Pak. Semua harta-harta yang ditinggalkan kakek diambil dia semua. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Serupa dengan Jambi, pemirsa, ini kasus keponakan membunuh pamannya juga terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Konflik dalam keluarga ini terjadi karena rebutan tanah. Pelaku sempat buron berbulan-bulan dan akhirnya tertangkap saat bersembunyi di Kabupaten Dairi. Setelah sempat buron, aparat Polres Kota Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya meringkus Jaya Sembiring, pembunuh pamannya sendiri. Jaya Sembiring dibekuk saat bersembunyi di ladang warga di Kabupaten Dairi. Warga Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang ini nekat menghabisi pamannya lantaran korban menolak lahan perkebunannya akan dibangun proyek perumahan serta pembibitan tanaman bawang. Pembunuhan ini bermula saat korban memarahi pelaku yang akan mengambil alih lahan perkebunannya. Pelaku yang kesal lalu mendatangi pamannya yang sedang menjaga kebun dan terlibat duel hingga korban akhirnya meregang nyawa di lokasi kejadian. Untuk menghindari kejaran polisi dan keluarga, pelaku kabur dan kerap berpindah-pindah tempat hingga akhirnya tertangkap. Latar belakangnya adalah masalah perselisihan di mana ada rencana kegiatan pembibitan bawang. Nah, tersangka ini adalah keponakan atau dianggap paman dari korban. Terjadilah perselisihan, kemudian sempat terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Atas perbuatannya, Jaya Sembiring kini meringkuk di sel tahanan Polresta Deli Serdang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, korban bernama Ngasil Tarigan ditemukan tidak bernyawa oleh anaknya dalam pondok kebun di Kecamatan Gunung Meriah. Dari hasil autopsi, korban tewas akibat hantaman benda tumpul. Sebaliknya di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, paman dan bibi justru menyiksa 2 bocah keponakannya. Korban perempuan dikubur hidup-hidup hingga tewas. Sang bibi mengaku dendam lantaran ayah korban membunuh suaminya 2 tahun lalu. Aparat Polres Kuantan, Singingi, Riau menangkap suami istri BNZ dan DL, pelaku penganiaya 2 bocah perempuan yang juga keponakannya. Ironisnya, satu di antara bocah yang masih berusia 13 tahun itu tewas mengenaskan. Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor kehilangan korban sejak 2020 lalu. Adik korban yang berusia 11 tahun kemudian mengaku jika kakaknya dibunuh oleh paman dan bibinya. Kepada polisi, korban mengaku jika dia dan kakaknya kerap dianiaya dengan sadis oleh 2 pelaku yang mengasuhnya setelah dititipi keluarga. Puncaknya pada akhir 2019 lalu, kakak korban dianiaya hingga tidak sadarkan diri dan dibiarkan berada di luar rumah semalaman. Pada pagi harinya, korban yang kritis kemudian dimasukkan ke karung lalu dikubur hidup-hidup di kebun dekat rumah pelaku. Peristiwa ini bahkan disaksikan adik korban hingga membuatnya trauma. Kepada polisi, bibi korban mengaku tega menganiaya keponakannya lantaran dendam. 2018 lalu, ayah korban membunuh suami pertamanya dan kini divonis penjara seumur hidup. Karena ibunya sudah meninggal, kedua korban kemudian diasuh pelaku dan suami keduanya. Kedua adik kakak ini hidup bersama pelaku, di mana pelaku ini adalah bibi kandung. Bibi kandungnya ini ketika dia merawat kedua adik kakak ini, awalnya itu biasa saja, tidak menyakitkan. Namun setelah nikah dengan suami baru kita tahun 2020 terjadi perubahan sikap, terjadi perubahan perilaku, sehingga suami dan pelaku tantenya tersebut melakukan penganiayaan yang berulang-ulang dan berulang sampai 2021, di mana kedua korban sering dipukul dengan kayu, besi, martir, bahkan kedua korban juga dipaksa untuk memakai kotoran manusia. Dan ironisnya, kakak korban yang berumur 13 tahun itu sehari sebelum kejadian
tangannya sempat diparang sehingga jari tangannya diputus, dan besok harinya kakak korban dimasuki dalam karung oleh kedua pelaku, disaksikan oleh adik-adiknya yang sendiri, diseret ke dalam lubang yang sudah disiapkan, dan kondisinya pada saat itu masih dalam keadaan. Kedua pelaku mengumpul. Atas perbuatan keji terhadap dua ponakannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, polisi mendatangi tempat kejadian perkara di Desa Jake Kuantan, Singingi, mengevakuasi jasad korban yang sudah menyisakan tulang belulang dan celana pendek yang dikenakan. Korban dikubur dalam lubang yang tidak terlalu dalam, dan ironisnya masih bernafas. Bahkan korban kembali dianiaya hingga meregang nyawa saat terkubur. Seorang pria gelap mata dan menganiaya anak, istri, dan mertuanya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.